Bu Marsofiati di mata kuliah Manajemen Arsip Digital di kelas Administrasi Perkantoran Digital. Selama 1 semester ke depan kita akan berbicara terkait manajemen arsip digital. Mata kuliah ini bobotnya lebih tinggi di praktik ya, jadi nanti mungkin akan ada paparan teori, baru nanti setelah UTS kita akan full praktik. Baik, untuk memulai perkuliahan ini sembari menunggu Bu Ovi yang sedang di perjalanan, saya akan mencoba untuk melakukan absensi terhadap teman-teman ya, untuk memastikan apakah nama dari teman-teman semua yang ada di kelas virtual ini sudah terinput di sistem atau belum. Baik, saya panggil satu, Utami Nurwati. Hadir, Pak. Balkis Salah Munajah. Balkis ada? Belum ya? Anisya Fatin, Hadir, Pak. Sakila Mawar Cantika, Hadir, Pak. Ike Nurjana, Hadir, Pak. Jenisa Amalia Putri, Hadir, Pak. Nia Nastiti, Hadir, Pak. Ida Ayu Suci Swandewi, Hadir, Pak. Windy Febrianti, Hadir, Pak. Tesalonika Kristina, Tesa Hadir, ada? Pak. Ihsan Adin Mujaki, Hadir, Pak. Husnul Hatimah, Hadir, Pak. Berliandra Celia Artanti, Hadir, Pak. Nadia Rizka Maharani, Hadir, Pak. Mutia Rahma, Hadir, Pak. Salma Akila, Hadir, Pak. Ruth Damayanti, Hadir, Pak. Siva Maharani, Hadir, Pak. Firly Aulia, Hadir, Pak. Nadia Nur Fazira, Hadir, Pak. Cindy Aulia, Hadir, Pak. Muhammad Chandra, Hadir, Pak. Luis Yuve Metanoia, Hadir, Pak. Ranita Rosaria, Hadir, Pak. Anindya Salsabila, Hadir, Pak. Nara Yunita Lestari, Hadir, Pak. Muhammad Yuda Waningpati, Hadir, Pak. Bella Sabrina Oktaviani, Hadir, Pak. Hilmah Annada Fisilmi, Hadir, Pak. Rizkia Amira, Hadir, Pak.
Saifullah Abrar, Hadir, Pak. Gina Ambar Wulan, Hadir, Pak. Amanda Palupi, Hadir, Pak. Amiliudin Lesmana, Hadir, Pak. Nazarudin Ahsani, Hadir, Pak. Nadia Srinavani. Hadir, Pak. Ada yang tidak saya sebut atau belum Bapak dipanggil? Balkis hadir. Emang Balkis belum? Belum diuji. Oke. Oke, baik. Sembari menunggu Bu Opi ya, kita tunggu dulu sembari di sini sedang azan juga. Nggak ada yang terlewat kan? Ada semua? Oke, baik. Kita tunggu dulu Bu Opi ya. Kita tunggu azan dulu sebentar ya. Oke ya, baik ya. Sudah selesai semua. Masih azan kah? Sepertinya sudah ya. Baik. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah bersyarat di mana teman-teman harus sudah menyelesaikan mata kuliah manajemen kearsipan. Ya, sudah semuakah bawa KHS-nya? Ada yang nggak lulus nggak manajemen kearsipannya? Sepertinya tidak ada Ibu yang tidak lulus. Semuanya lulus semua ya. Minggu depan tolong ini ya dikumpulkan KHS-nya, dicek, kasih ke saya atau Pak Ferry untuk kita cek yang manajemen kearsipannya nggak lulus. Manajemen kearsipan Cesi udah lulus ya. Jadi karena ini mata kuliah bersyarat, jadi kita harus satu lagi habis damkar baru ya. Sekali apa namanya harus kita cek karena kalau belum maka teman-teman nggak bisa ikut. Kenapa nggak bisa? Karena secara dasar ya kita bisa ini ya harus sudah bisa manajemen kearsipan dasarnya baru kita ke elektronik ya atau digital. Oke. Boleh dibuka PPT-nya, Pak Ferry? Baik, Bu Opi.
Oke, baik ya. Kita belajar manajemen arsip digital, di mana ini merupakan kelanjutan dari manajemen arsip ya, atau manajemen kearsipan. Oke, apa saja yang akan kita pelajari selama di 122 ini? Ya, ini adalah pokok bahasan, ada 14 kali pertemuan, ada 14 pokok bahasan yang akan kita selesaikan dalam 7 kali pertemuan. Ya, so teman-teman selamat datang di 122 ya. Mudah-mudahan teman-teman mendapatkan nanti nilai yang terbaik ya. Oke, kita oke. Saya ya Baik, bisa teman-teman oke lihat. ya. Yang pertama, oke, yang akan kita bahas adalah mengenai konsep-konsep dasar arsip elektronik dan pengertian sistem pengelolaan arsip elektronik. Jadi judul kita kan arsip digital ya. Arsip digital ini merupakan salah satu dari bagian arsip elektronik. Gitu ya. Nanti teman-teman kalau ketemu di Arsip Nasional Republik Indonesia atau di ANRI gitu ya, teman-teman akan ketemu dengan pembahasan atau pasal arsip elektronik gitu ya. Nah, di dalam arsip elektronik inilah kita akan eh, belajar atau mempelajari mengenai arsip kita. Ya. Oke, selanjutnya setelah konsep-konsep dasar arsip elektronik dan pengertian sistem pengelolaan arsip elektronik, ini dasarnya adalah sistem pengelolaan arsip atau sistem manajemen kearsipan yang semester lalu ya. Jadi jangan sampai kebuang gitu ya. Jadi kita akan belajar sistem penyimpanan, ada sistem abjad, ada sistem abjad atau alfabetis, ada sistem nomor atau numerikal, ada sistem subjek ya, ada sistem perihal atau subjek, ada sistem no, tanggal atau kronologis, dan terakhir ada sistem wilayah atau geografikal. Ya, kita akan pelajari itu. Kemudian prinsip-prinsip pengelolaan arsip elektronik dan pendekatan-pendekatan dalam pengelolaan arsip. Kita akan belajar dari mulainya adalah azas kearsipan. Ya, kemarin kita teman-teman belajar ya azas sentralisasi, desentralisasi, kombinasi, gitu ya. Untuk pelajari. Nah, itu nanti kita akan bahas dari sana. Gitu ya. Kemudian juga kita ke masalah-masalah dalam pengelolaan arsip elektronik. Pada saat kita belajar pengelolaan arsip secara umum, ya, yang kemarin itu yang konvensional, kita belajar bagaimana kita cara menemukan kembali, gitu ya. Terus kalau misalnya arsipnya nggak ketemu, apa yang harus kita lakukan? Nah, di dalam arsip elektronik ini nggak beda jauh, tidak beda jauh, hanya saja kita akan mempelajari bagaimana kalau misalnya arsip kita yang kita simpan di dalam folder, kemudian foldernya misalnya kena virus, ya, atau misalnya tiba-tiba hilang, kehapus atau ke delete seseorang gitu ya, maka kan kita perlu adanya eh, password atau kita buat kata sandi atau sistem keamanan antivirusnya lebih diperkuat gitu ya. Nah, kita akan bahas itu juga. Kemudian selanjutnya di pokok bahasan selanjutnya kita akan ke metodologi perancangan sistem pengelolaan arsip elektronik. Nah, metodologi perancangan sistem pengelolaan arsip elektronik ini teman-teman harus kuasai karena nanti di dalam metodologi perancangan sistem pengelolaan arsip elektronik ini sebagai bahan makalah ya Pak Ferry ya.
bahan makalah, teman-teman nanti dalam menyusun rancangan atau dalam merancang sistem pengelolaan arsip elektroniknya. Bu, saya mau bikinnya pakai sistem ini, saya mau pakai website, saya mau pakai Excel, saya mau pakai Access. Nah, di sini kalian rancangnya, bagaimana alur kerjanya, bagaimana prosedurnya, bagaimana panduannya, dan segala macamnya ada di metodologi perancangan sistem pengelolaan arsip elektronik. Kemudian setelah kita rancang, maka kita implementasikan ya bagaimana kita menggunakan aplikasi yang kita rancang tersebut. Ya, kemudian cara penyimpanan arsip digital dan contoh penerapannya. Ya, misalnya tadi kita pakai folder, pakai cloud, itu ya cloud tidak hanya G Drive saja, bisa juga dengan OneDrive dan yang lainnya, gitu ya. Drive-drive yang lain, setelah itu UTS. Ke selanjutnya, pokok bahasan selanjutnya, sedikit ya sebenarnya ya. Kemudian manajemen file berbasis komputer. Ya tadi ya ada file, kemudian ketemu file, ada folder, ketemu folder, kemudian kita kita zip jadi RAR atau zip gitu ya. Kemudian kita kompres, kemudian kita ekstrak ya. Ya itu kira-kira. Kemudian kita akan pelajari digital filing cabinet. Teman-teman sudah belajar ya kemarin filing cabinet itu seperti apa. Filing cabinet itu kan kabinet penyimpanan file gitu ya. Kalau yang aslinya atau senyatanya bentuknya adalah sebuah laci gitu ya. Nah, kalau di dalam komputer gitu ya, maka bentuknya adalah folder-folder. Gitu ya. Kita belajar itu. Kemudian aplikasi yang paling sederhana yang bisa kita gunakan di dalam kearsipan adalah Microsoft Excel. Ya, teman-teman bisa misalnya pakai pivot table, bisa pakai makro, atau bahkan rumus-rumus sederhana lainnya boleh silakan teman-teman gunakan sebagai salah satu uh, aplikasi penyimpanan sederhana berbasis elektronik. Ya, selanjutnya ada Microsoft Access. Nah, teman-teman karena kalau tadi Excel itu adalah aplikasi pengolah data, pengolah kata, gitu ya. Maka kalau diakses adalah aplikasi pengolah data. Jadi teman-teman sudah belajar ya waktu di semester 1 dengan Pak Ikhwan ya, sepertinya ya. Kalau Pak Ikhwan mungkin Pak Roni ya, itu belajar ya mengenai eh, aplikasi komputer administrasi. Nah, di sini teman-teman akan mengulang lagi Microsoft Access. Ya, hanya sedikit saja gitu ya. Kemudian penyimpanan berbasis cloud, penyimpanan berbasis web atau sistem informasi berbasis web ya. Kemudian yang terakhir adalah aplikasi e-arsip. Ini adalah aplikasi yang teman-teman kembangkan, teman-teman ciptakan, teman-teman gunakan dalam aplikasi di dalam teman-teman mengaplikasikan atau di dalam mengelola arsip. Nah, ya. Dan yang terakhir adalah ujian akhir semester. Mohon PJ, siapa PJ-nya? Saya, Ibu. Siapakah? Tidak terlihat mukanya ini. Saya Bu. Oh, nah, kan kecantikannya terlihat gitu ya. Oke, PJ nanti di pokok bahasan ditulis ini ya. Pokok bahasannya pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3, dan seterusnya sama dengan apa yang ada di kontrak kuliah ini. Walaupun nanti pada saat pelaksanaannya kita hanya ketemu untuk teori di pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 7. Ya, pertemuan 1 sampai dengan 7 kita menyelesaikan semua pokok bahasan. Pertemuan 8 kita UTS. Pertemuan ke-9
saya akan mereminding, kemudian mereview kembali dan menanyakan kira-kira apa yang akan teman-teman lakukan dalam aplikasi e-arsip. Ya, pertemuan ke-10 ya, teman-teman presentasikan proposal ya atau tadi gitu ya, metodologi perancangan aplikasi teman-teman di pertemuan yang ke-10 berarti ya. Pertemuan yang ke-10, pertemuan 11 dan 12 teman-teman mandiri buat proyeknya, buat produknya mengenai aplikasi yang teman-teman sudah presentasikan pada saat pertemuan ke-10. Pertemuan ke-13, semua teman-teman sudah bisa mempresentasikan produk yang teman-teman hasilkan, kasih tahu ke kami masalah apa yang teman-teman hadapi, atau kesulitan apa yang teman-teman hadapi, monggo silahkan disampaikan. Kemudian kita punya waktu 1 minggu untuk memfinalisasi proyek teman-teman di pertemuan berapa tadi? 13 tersebut ya. Kenapa? Karena di pertemuan 14, 15 dan 16 teman-teman harus sudah final produknya sudah dikumpulkan di pertemuan 14. Pertemuan 14, 15, 16 kita UAS. Ya, jadi tanggal 23 dikurang 7 tanggal 16, 16 dikurang 7 tanggal 9, tanggal 9, tanggal 16 dan tanggal 23 Juni kita sudah UAS. UASnya ngapain aja? Teman-teman presentasikan apa yang sudah teman-teman buat ya untuk aplikasi e-arsip teman-teman. Ya, satu kelompok hanya maksimal 3 orang. Bu, saya cuma berdua, nggak apa-apa. Ya, jadi maksimalnya hanya 3, nggak boleh lebih. Oke, kita lanjut lagi setelah pokok bahasan. Oke, ini ada UTS, ada UAS, ya. Untuk ujian tengah semester tanggal 28 April, ya. Nanti akan saya sampaikan di minggu ke-6 gitu ya, atau ke-5 UTS-nya apa gitu ya. Ujian akhir semester tanggal 23, tapi kita di tanggal 16 sudah mulai ujian, di tanggal 9 juga kita sudah ujian. Ya. Oke, next. Jadi 9, 16, 23 ya. Penilaian kita ada 4 ya, absensi 10%, kemudian tugas yaitu project gitu ya 30%, kemudian UTS 30% dan UAS 30%. Jadi Bu, absen kita kan cuma 10% ya Bu ya. Jadi saya boleh ya bolos-bolos. Absensi itu dasar. Ya, teman-teman lebih dari 3 kali mohon maaf lahir dan batin, apalagi sekarang mau puasa mau lebaran ya, mohon dimaafkan. Teman-teman ketemu lagi sama saya tahun depan ya. Jadi maksimal 12,8 kali pertemuan, atau kita genapkan atau kita bulatkan ya, jadi 13 kali pertemuan. Jadi maksimal 3 kali ya. Tugasnya tadi ya project, kemudian teman-teman jangan lupa hafalkan, mungkin kemarin sudah dihafalin ya sama Bu Wida sama Pak Amil ya, sama Bang Sinyo ya. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Pasal 1 ada 31 ayat kalau dihafalkan. Ya, karena setiap awal pasti saya akan mulai dari sana. Nanti Pak Ferry, tolong, ayo sekarang 10 orang. Tanya 31 ayat itu sudah hafal apa belum? Ya, kalau belum hafal mohon maaf. Minggu depannya lagi akan ketemu lagi, akan ditanya lagi sampai hafal. Ya, UTS 30%, UASnya project, yaitu aplikasi. Ya, satu aplikasi untuk 3 orang. 3 orang itu tugasnya ngapain aja. 1 orang sebagai ketua, dia boleh bikin PPT dengan produknya.
Yang kedua, panduannya, bikin buku panduannya. Dan yang ketiga, bikin metodologi perancangannya. Ya, jadi ada laporan proyeknya. Ya, jadi nanti yang di pertemuan ke-10 itu teman-teman kasih proposal ke saya dan Pak Ferry. Ya, itu dikerjakan oleh PIC-nya satu orang, gitu ya. Yang duanya ngerjain itu, terus di akhir presentasi semua harus presentasi, harus ada satu orang yang bikin PPT, harus ada satu orang yang bertanggung jawab terhadap produknya, dia satu orang bertanggung jawab terhadap buku panduannya. Kenapa? Karena buku panduan dan juga aplikasinya itu akan kita hakikan. Ya, jadi Pak Ferry, tolong nanti teman-teman isi form haki, nanti kita daftarkan itu ya hakinya, supaya teman-teman sebelum lulus sudah punya haki ya untuk SKP. Nah, oke, next. Setelah penilaian, kita akan ke peraturan dalam perkuliahan ya. Peraturan dalam perkuliahan, saya tidak akan mulai perkuliahan seperti biasa, seperti yang di korespondensi, kalau teman-teman belum siap. Ya, kalau di online, teman-teman harus on cam. Ya. Kemudian maksimal ikut device itu maksimal 2 orang. Ya, jadi satu device jangan berisi lebih dari 2 orang. Kenapa? Pasti nggak akan fokus. Ketiga, yang satu pasti nggak kelihatan. Berdua aja sebenarnya nggak boleh. Tapi oke lah, Pak. Berdua, tapi tidak boleh. Kalau misalnya bertiga atau berempat, yang dua bikin lagi. Ya, walaupun di tempat yang sama. Kemudian kita hari Senin berarti pakaiannya formal. Ya, pakaian formal berarti pakai blazer, no casual, jadi harus pakai blus atau pakai kemeja yang bermotif soft, gitu ya, tidak boleh yang hard motif atau bermotif tebal, gitu ya. Kemudian pakai celana pantalon, jangan lupa pakai sepatu pantofel. Yang pakai kerudungnya yang rapi, yang pakai tanpa kerudung, pakai jepitan rambut atau ikatan rambutnya yang sesuai. Ya, no jeans none, gitu ya. Kenapa? Karena kita di edisi formal. Ya, dress code kita formal ya, karena hari Senin. Kemudian on cam ya, mahasiswa wajib menyalakan kamera, maksimal tidak masuk 3 kali, maka apalagi tanpa alasan, maka akan mengurangi nilai. Ya, kemudian maksimal keterlambatan 15 menit. Ya, itu aturan-aturannya. Terima kasih. Ya, oke, silakan Pak Ferry, boleh menambahkan? Atau teman-teman ada yang mau tanya? Ada yang kontraknya berat banget ya. Saya mau nego, silakan yang mau negosiasi. Oke, silakan Pak Ferry boleh menambahkan. Sebentar lagi saya masuk ke ruangan Pak Kepala Sekolah. Saya akan masuk ke ruangan Bu Kepala Sekolah ya. Oke, saya nanti akan dengarkan saja. Pak Ferry akan kasih informasi ya. Jadi nanti teman-teman hasil akhirnya gitu ya dari mata kuliah ini, tujuannya teman-teman mampu mengaplikasikan, mengembangkan dan mengaplikasikan ya sistem kearsipan elektronik atau sistem kearsipan digital. Gitu ya. Jadi aplikasinya karena ini berbasis elektronik bisa digital gitu ya. Kemudian bisa yang sederhana, pakai Excel, pakai Access atau pakai web. Ya.
Oke, silakan teman-teman yang mau menginformasikan atau menambahkan. Pak Ferry, monggo kalau ingin menambah. Baik, Bu Opi. Barangkali sebelum itu ya, dari teman-teman mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu terkait manajemen arsip digital. Baik, kalau misalnya tidak ada yang bertanya, mungkin saya mau minta sharing aja ya dari teman-teman terkait mata kuliah sebelumnya, yaitu terkait kearsipan ya, kearsipan digital. Kira-kira apa sih yang teman-teman ketahui terkait mata kuliah kearsipan? Silakan. Jika tidak ada yang bertanya, kira-kira kenapa sih kita harus belajar kearsipan dan sebagainya gitu. Tidak ada yang menambahkan apa itu kearsipan. Mungkin kita akan mengulas sedikit ya terkait mata kuliah kearsipan di semester yang lalu. Kira-kira apa sih yang bisa teman-teman petik atau teman-teman ambil dari perkuliahan kearsipan di semester yang lalu. Sehingga dengan adanya mata kuliah ini tentu dapat memperkuat ya terkait bagaimana mengelola suatu dokumen atau mengelola suatu arsip yang baik dalam suatu organisasi maupun instansi seperti itu. Silakan, kira-kira arsip itu apa sih? Yuk. Mungkin saya mau jawab, Pak. Silakan. Kalau menurut yang saya baca, arsip itu adalah sebuah catatan kegiatan atau sumber informasi yang dibuat dengan berbagai macam bentuk yang dibikin oleh sebuah lembaga atau sebuah organisasi. Satu lagi coba.
izin menambahkan, Pak. Sebenarnya sama kayak yang Fatin bilang tadi. Eh, itu kegiatan untuk mengelola atau menyusun arsip agar bisa tersimpan dengan baik dan bisa apa ya? Bisa di kemudian hari tuh bisa kita lihat kembali dokumen-dokumen tersebut gitu. Terus yang saya pelajari tuh kan kalau misalkan arsip itu kan mengarsip itu kan kayak kegiatannya. Kalau arsiparis itu kan ininya apa? Orang yang melakukan arsipnya gitu loh, Pak. Itu yang saya pelajari sih dari apa? Dari mata kuliah sebelumnya. Lalu kan kita juga belajar cara mengarsip itu kan nggak boleh nggak boleh apa nggak boleh ditumpuk-tumpuk gitu karena kertas itu kan ini ya apa sangatlah rapuh ya terus kayak tintanya bisa aja hilang gitu jadi kalau misalkan kita ngarsip tuh harus vertikal gitu nggak boleh horizontal atau ditumpuk-tumpuk gitu dan kita juga banyak pelajarin jenis-jenis arsip gitu Pak. Eh, Kayak yang tadi Bu Ovi bilang yang geografis, alfabet gitu kan. Terus kalau saya waktu itu dapetnya yang angka, yang numerik gitu Pak. Kamu dapat yang numerik, coba cerita dong gimana? Katanya numerik itu susah ya? Sebenarnya waktu itu kan ini ya Pak, belum sempat dijelasin terus kita harus suruh bikin presentasi gitu tentang Mm. numeriknya. Jadi sebenarnya awalnya lumayan bingung, cuman saya nemu di YouTube gitu apa tutorialnya kan oleh apa ya arsiparis legendaris gitu kayak Bu Opi gitu. Terus kata Bang Sinyonya sih kalau misalkan ngikutin itu nggak masalah sih ya gitu. Jadi bagus aja gitu sebenarnya. Terus kita tuh suruh bikin yang itu dulu apa kan ada yang bikin 3 rangkap gitu. Aduh maaf banget kucing saya Pak. Itu apa ada 3 rangkap gitu kan misalnya yang pertama itu primer, yang kedua sekunder, yang ketiga tersier kan. Yang pertama primer tuh misalnya 000 itu primer em, misalnya tuh kemarin apa ya? eh Pokoknya gitu deh Pak. Lupa saya. Ya, pokoknya Kemarin ya begitulah ya terkait numerik ya. Mungkin yang lain bisa sharing terkait yang dapat mungkin alfabetik, yang dapat geografikal misalnya. Gimana tuh terkait bagaimana akhirnya kalian tuh bisa belajar gimana sih caranya mengarsipkan suatu dokumen ya. Jadi kalau kita berbicara terkait kearsipan, poin penting dari kearsipan itu adalah data ya, data dan informasi yang disajikan di dalam dokumen tersebut gitu. Biasanya data-data atau dokumen eh, yang disajikan di tersebut itu memang menjadi suatu data atau dokumen yang penting. Nah, saya pertama kali belajar kearsipan itu di S1 saya di manajemen haji dan umroh. Nah, kita memang ada sistem kearsipan. Nah, kalau misalnya teman-teman tahu atau pernah daftar haji atau daftar umroh gitu ya. Apalagi haji yang keberangkatannya bisa 30 sampai 40 tahun lagi. Nah, kita tuh harus mempunyai suatu sistem bagaimana data-data calon jamaah haji itu ya harus terasipkan dengan baik. Karena betul tadi yang dikatakan bahwa kertas itu adalah salah satu bentuk dokumen yang paling rapuh ya. Makanya pas waktu saya belajar, akhirnya ya saya ngerti tuh kenapa banyak jamaah yang saat berangkat itu dokumen-dokumennya tuh hilang misalnya. Karena memang dulunya dalam penyelenggaraan ibadah haji itu tidak memikirkan terkait data-data jamaah yang mereka miliki gitu. Jadi kan kalau misalnya kita sudah daftar, nah kita itu dapat yang namanya SPPH, setoran pembiayaan naik haji lah. Nah itu kita harus pegang.
nanti kalau misalnya 30 atau 40 tahun lagi kita dipanggil gitu, dokumen itu harus masih ada utuh dengan baik gitu. Kalau misalnya dulu sistemnya gitu ya, jadi dikembalikan jamaah. Kalau sekarang sistemnya adalah surat itu, surat pemanggilan itu dikembalikan ke kantor Kementerian Agama, sehingga mereka yang akan mengarsipkannya. Sehingga nanti pas kalau misalnya jamaahnya teledor atau gimana ya, pokoknya semuanya sudah diarsipkan di Kementerian Agama. Jadi memang kalau misalnya kita berbicara terkait dokumen dan data itu sangat apa ya, sangat sakral ya, apalagi kalau kita berbicara dokumen-dokumen yang sifatnya penting atau sifatnya rahasia misalnya. Nah, itu juga perlu memiliki mekanisme yang berbeda juga terkait bagaimana pengarsipan. Nah, berbicara terkait manajemen arsip digital ya, berarti sebenarnya fokus dalam mata kuliah ini bagaimana kita bisa memperhatikan terkait proses pengelolaan dokumen dan informasi dalam format digital. Jadi kalau misalnya kemarin lebih bagaimana ke teknis ya atau cara apa namanya em, mengarsipkan suatu data dan dokumen, tapi sekarang lebih bagaimana kita bisa mengetahui proses pengelolaannya. Nah, itu yang dikatakan dengan sebuah kata manajemen, manajemen arsip digital. Di mana konsep dasar dari kearsipan digital itu sendiri merujuk kepada pengolahan dokumen dan data yang nantinya akan disimpan dalam format elektronik. Nah, ini tentu dalam konteks manajemen atau memanage itu tentu kita akan memperhatikan bagaimana proses pembuatannya, bagaimana proses penyimpanannya, pengorganisasiannya, hingga pemeliharaan dokumen-dokumen yang nanti akan kita digitalisasikan. Di mana beberapa istilah dalam kearsipan digital tentu akan meliputi dokumen digital itu sendiri, yaitu informasi-informasi yang disimpan dalam format elektronik. Nah, biasanya kalau misalnya eh, kita dokumennya adalah dokumen cetak ya, yang ada di kertas, ya kita harus melakukan proses alih media terlebih dahulu ya. Biasanya kita akan melakukan scanning terhadap dokumen tersebut, baru akan kita transfer ke dalam bentuk dokumen, dalam bentuk wujud PDF atau Word, Excel, dan lainnya. Lalu dalam kearsipan digital juga ada yang kita kenal atau sering kita kenal yaitu DMS ya, Sistem Manajemen Dokumen. Itu merupakan salah satu software ya dalam mengelola dokumen digital. Dan juga kita akan nantinya dalam konteks kearsipan digital juga akan mengenal apa yang dinamakan dengan metadata ya. Bagaimana hal ini akan menjelaskan informasi tentang dokumen seperti tanggal pembuatan, terus author atau pengarang, dan juga kategori dari dokumen tersebut. Lalu apa sih manfaat dari kearsipan digital? Pertama adalah yang pasti ya, kalau kita berbicara arsip terus dan digitalisasi, kita akan berbicara terkait efisiensi itu. Walaupun efisiensi sekarang menjadi salah satu kata kunci yang lagi tren ya, sebagaimana efisiensi yang digaungkan oleh pemerintah. Ya, kalau berbicara kearsipan, maka kita berbicara efisiensi ruang ya, karena dokumen dan data-data yang disajikan tentu akan disimpan dalam bentuk elektronik atau dalam bentuk digital seperti itu. Sehingga hal-hal ini termasuk merupakan salah satu bentuk transformasi digital dari yang awalnya dokumen dan data tersebut bersifat analog atau misalnya fisik gitu, dialihkan menuju sistem digital. Lalu yang kedua, manfaat dari kearsipan digital adalah aksesibilitas ya.
Dalam hal ini tentu akan memudahkan akses dokumen dari berbagai lokasi dan perangkat. Ya, kalau kita lihat kalau misalnya sebuah dokumen atau data yang kita simpan misalnya dalam bentuk kertas, tentu kalau kita cari kita akan mencari ya lokasi kabinetnya di mana dan sebagainya. Tapi kalau dalam konteks digital biasanya eh, kita akan mencari dokumen itu tersebut dengan kata kunci biasanya. Kalau misalnya kita cari dengan eh, istilahnya kata apa, nah kita tinggal cari saja dengan kata kuncinya, sehingga itu akan mempersingkat waktu. Lalu yang ketiga, manfaat dari kearsipan digital adalah keamanan, yang mana biasanya dalam konteks pengarsipan digital itu kita akan melalui proses-proses enkripsi dan kontrol akses. Lalu selanjutnya adalah penghematan biaya, yaitu mengurangi biaya cetak dan penyimpanan fisik, serta walaupun memang dalam konteks penyimpanan digital ada beberapa komponen yang sebenarnya bayar ya. Kayak misalnya kalau kita memakai Google Drive atau OneDrive yang terbatas kuotanya misalnya. Tentu kalau misalnya sudah melebihi kuota, kalau Google Drive kan 15 GB misalnya, tentu kita harus mengeluarkan biaya lagi. Lalu yang terakhir adalah peningkatan produktivitas, yaitu seperti yang tadi saya bilang ya, mempercepat proses pencarian dan pengambilan data dan dokumen. Mungkin itu ya tambahan dari saya. Kalau mungkin kalau saya tambahkan terlalu panjang, nanti akan eh, apa yang namanya terlalu banyak saya membahas hal-hal yang lain. Mungkin dari situ ada pertanyaan dari teman-teman semua terkait manajemen arsip digital. Kira-kira apakah sudah ada yang pernah punya project terkait bagaimana membuat suatu sistem arsip digital? Baik, kalau misalnya tidak ada yang mau ditanyakan, eh, saya akan remind lagi dari sekarang coba sudah mulai ya membentuk kelompok bersama teman-teman yang lain, bahkan sebisa mungkin, sedini mungkin sudah memikirkan ya terkait project apa yang kira-kira akan dilakukan karena kalian kan sudah eh, melalui proses mata kuliah ini di semester yang lalu. Saya rasa ya 80% pasti kalian sudah memahami betul bagaimana konsep-konsep dasar terkait kearsipan digital. Sehingga eh, kalau bisa sudah terfikirkan terkait kira-kira dalam minggu yang akan datang mungkin kalau misalnya kita bertemu secara luring, kalian bisa menanyakan terkait misalnya
em, Yuda nih mau buat project apa gitu. Bicarakan saja dengan saya atau Bu Opi sehingga kita bisa eh, memberikan masukan apakah memang konsep-konsep yang kalian tawarkan bisa. Namun saran dari kami sebagai pengampu sebisa mungkin project-project yang akan kalian buat itu berbeda dari satu kelompok dengan kelompok yang lain. Kenapa? Karena em, sesuai dengan apa yang tadi disampaikan oleh Bu Opi, bahwa output dari eh, project kita akan kita hakikan. Sehingga kalau misalnya projectnya itu sama, tentu itu nanti akan menyusahkan masing-masing kelompok. Jadi kalau misalnya sama saja, itu tentu ada dua kelompok yang kemungkinan akan tertolak hakinya. Bahkan kalau perlu sudah menyiapkan ya nama apa misalnya kalian mau bikin project namanya adalah arsip apa gitu. Jadi buatlah singkatan-singkatan yang semenarik mungkin, sebisa mungkin orang-orang itu mengingatnya bahwa itu adalah salah satu project atau karya yang kalian hasilkan. Sehingga bahkan kalau misalnya memang project itu bisa bermanfaat bagi khalayak banyak, tentu ini menjadi salah satu project yang sangat baik. Kenapa? Karena bisa digunakan oleh masyarakat secara luas. Oke, untuk sebelumnya, kalau di semester lalu, saya juga mau nanya-nanya juga ya, terkait pembelajaran kearsipan digital, itu ada spesifikasi khusus nggak? Eh, Kira-kira dokumen atau data apa yang diminta oleh dosen pengampu? Kira-kira dokumen apa? Apakah entah proposal kah, surat kah, gitu? Ada? Boleh diceritakan? Kira-kira kalau di semester lalu belajar terkait kearsipan digital, karena untuk mata kuliah kita semester 1, 2, 2 Oke, baik. Eh, Kalau tidak ada yang mau ditambahkan, sepertinya juga saya melihat eh, banyak yang sudah lemes kayaknya nih. Pada puasa kan? Ini kayaknya si Abrar nggak puasa nih, Brar. Puasa, Brar. Puasa saya, Pak. Segar banget soalnya, Brar ya. Oke, karena Bu Opi juga sedang ada urusan, maka dari itu kita cukupkan saja pertemuan kita pada sore hari ini. Semoga
apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Dan juga saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat datang di 122 ya. Jadi kita mulai semester ini dengan berpuasa gitu. Jadi setelah ini silakan teman-teman untuk melanjutkan puasanya yang barangkali yang tadi puasanya batal, silakan dilanjutkan. Dan yang masih puasa silakan mencari takjil ya. Baik, saya tutup pertemuan kita pada sore hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Kita ketemu lagi di Senin yang akan datang. Semoga kita semua sehat walafiat dan selalu dimudahkan khususnya bagi yang menjalankan ibadah puasa biar kuat walaupun pulang-pulang mampir ke warkop atau ke warteg ya. Kadang-kadang eh, suka ini sakit ban motor kita atau ban mobil kita tiba-tiba melipir aja kan. Jadi eh, terima kasih sekali lagi saya sampaikan dan selamat kita eh, bertemu lagi di minggu yang akan datang. Baik, saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Terima banyak, Pak. Oke, terima kasih banyak.